Assalamualaikum warahmatullahi Ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah petang ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Pak Bawa dan Teh Dian untuk melanjutkan kajian pekanan kita yang sore ini akan disampaikan oleh guru kita Dr. Ugi Soeharto. Jazakumullah khairah Pak Bawa, Mas Bawa dan Teh Dian atas kesediaannya untuk menjadi host. Kita punya waktu sekitar 1 jam 15 menit ke depan Ustadz sampai waktu maghrib, waktu maskat. Aku tahu Ustadz untuk segera mulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di Maskat dan malam hari ini di Malaysia ya. Jadi posisi saya sekarang sedang berada di Malaysia ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk saling bertemu ya, walaupun sekarang kita sudah dipisahkan oleh jarak yang jauh dan juga waktu yang berbeda ya, tapi insya Allah hati-hati kita tetap ya, bersama ya, walaupun kita berjauhan. Ya, salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW ya, dan juga ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan juga para tabi'in, serta pada para ulama yang mewariskan risalah Rasulullah SAW ini sehingga sampai kepada kita semua. Rekan-rekan semua ya kan yang berbahagia, pada hari ini topik pengajian kita sedikit berbeda ya, karena biasanya saya menyampaikan tentang topik-topik yang berkaitan ya, dengan ekonomi Islam ya, dan juga keuangan Islam ya, tetapi pada hari ini saya ingin mengajak kita semua kepada satu topik mengenai pemikiran Islam ya, pada topik pemikiran Islam, dan khususnya ya apa yang saya namakan sebagai struktur ya pemikiran Islam ya. Jadi mudah-mudahan slide-nya ini sudah terlihat ya. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah ya? Oke, baik. Jadi saya ada sekitar 18 slide ya. Dan setiap slide-nya ini memerlukan penjelasan yang agak panjang ya. Jadi mudah-mudahan ya, dalam waktu yang singkat ini kita bisa mengcovernya semua ya. Semoga bisa tercover semua Ustaz. Mudah-mudahan ya, kita lihat ya, karena kita akan berhenti pada jam 17.45 ya. Saya coba estimasikan sehingga mungkin kita bisa ada tanya jawab ya, lebih kurang 15 atau 10 menit kita lihat. Bisa ya. Kita geser ke pertemuan lainnya Ustaz kalau misalkan waktunya nggak cukup untuk tanya jawabnya. Iya, baik. Jadi apa yang dimaksud dengan struktur pemikiran Islam nih? Ya, jadi pemikiran Islam ataupun al-fikru al-islami ataupun Islamic thought. Ya. Nah, itu sekurangnya memiliki 4 struktur yang kita bisa bagikan. Ya. Ini dalam bahasa Arabnya ya, yang disebut sebagai ar-ru'yah, al-kalam, al-fiqhu, kemudian as-siyasa wal mujtama. Ya.
Yang dua di atas itu memang bersifat ilmi, ya, bersifat keilmuan. Dan dua yang di bawah itu sudah melibatkan praktek. Ya. Jadi ada 4 struktur nih. Nah, kalau diterjemahkan satu persatu, struktur yang paling tinggi itu namanya, ya, berpikir tentang Islamic worldview. Ya, ini merupakan struktur pemikiran yang paling tinggi. Ya. Jadi umat Islam itu pemikirannya yang paling tingginya adalah tentang worldview, tentang pandangan hidup. Ya. Nah, ini pemikiran mengenai hakikat, pemikiran mengenai kewujudan ataupun eksistensi, dan juga pemikiran mengenai kebenaran. Apa yang dimaksudkan dengan al-haq ataupun kebenaran itu? Apa yang dimaksudkan sebagai al-haqiqah? Ya. Nah, di antara para ulama kontemporer yang banyak membincangkan tentang pemikiran Islamic worldview ini adalah Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Ya, beliau masih lagi hidup. Ya, umurnya sekarang 91. Ya, sudah cukup sepuh. Ya. Dan kemarin juga kita kehilangan seorang ulama besar ya, di dunia Islam, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, yang berumur 96 tahun. Ya. Nah, saya juga pernah menulis tentang perbandingan di antara pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan juga pemikiran Profesor Al-Attas mengenai Islam dan sekularisme. Yaitu diterbitkan di jurnal akademik, ya, yang bisa dibaca. Nah, kalau teman-teman ingin membacanya, nanti saya bisa forward. Ya. Nah, di antara sarjana yang banyak membincangkan tentang pemikiran Islamic worldview ini adalah Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Ya. Beliau menamakan pemikiran Islamic worldview sebagai ru'yatul Islam lil wujud. Ya. Ataupun the Islamic vision of existence, reality and truth. Nah, di tingkat ini, ya, di tingkat ini umat Islam itu berpikirnya sama. Satu. Ya, seluruh umat Islam. Walaupun berbeda mazhabnya, ya. Baik mazhab kalamnya ataupun mazhab fikihnya. Nah, di tingkat ini umat Islam itu satu pemikirannya. Nanti kita akan lihat apa-apa saja yang menyatukan kita, contoh-contohnya. Ya. Nah, jadi ini struktur pemikiran yang tertinggi. Ya, oleh sebab itu apabila kita bisa memahami tentang struktur pemikiran Islam ini, kita nanti akan bijaksana gitu di dalam mensikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan sesama umat Islam, sesama umat Nabi Muhammad SAW, sesama ahlul qiblah, ya, sesama orang-orang yang masih lagi melaksanakan sholat yang sama, memiliki kiblat yang sama, mempunyai Quran yang sama dan sebagainya. Ya, nah ini pemikiran worldview. Nah, dalam pemikiran worldview ini ada beberapa unsur yang menyamakan, ya, pemikiran umat Islam. Misalkan tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, the nature of God misalkan. Semua umat Islam Tuhannya itu sama. Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya itu Esa. Tuhannya itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada yang menyamai, ya, Tuhan kita. Nah, itu sama umat Islam. Yang Sunninya, yang Ibadinya, yang Khawarijnya, yang Mu'tazilahnya, yang Syiahnya, Tuhannya itu masih sama. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang revelation, tentang Al-Qur'annya sama. Ya kan? Al-Qur'annya sama, umat Islam nih. Yang dikatakan umat Islam ataupun umat Nabi Muhammad itu walaupun berbeda mazhabnya nanti, itu Qur'annya masih sama. Ya, wahyunya itu, konsep wahyunya itu masih sama. Ya, nah begitu. Nah, begitu juga tentang apa ini makhluk. Ya, apa yang disebut sebagai makhluk. Kita juga sama, makhluk ini adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Alam ini juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga. Ya, di dalam kita melihat alam ini, di dalam kita melihat wahyu, ya umat Islam nih walaupun nanti kita lihat berbeda mazhabnya, tapi pandangannya tentang kehidupan ini, pandangannya tentang alam ini, pandangannya tentang creation itu sama. Ya. Begitu juga pandangan kita tentang manusia nih dan jiwa manusia pun sama juga. Kita berasal dari Nabi Adam. Ya, kita punya ruh dan jasad. Kita nanti akan mati, kemudian kita nanti akan dibangkitkan. Ya, nah itu sama tuh konsep manusia. Kita bukan binatang misalkan, kita bukan benda. Ya, kita adalah manusia yang berasal dari tanah kemudian ditiupkan ruh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita. Itu sama umat Islam. Ya, berpikirnya tentang siapa diri kita. Ya, siapa manusia itu. Ya, begitu juga tentang ilmu, ya, the nature of knowledge. Ya, bagi kita, ya, Allah sumber ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan manusia itu bisa menerima ilmu. Manusia itu bisa tahu. Ya, nah, kenapa kita mengatakan demikian? Karena ada epistemologi yang bertentangan dengan Islam yang mengatakan bahwasanya manusia itu tidak bisa tahu, ataupun pengetahuan kita ini tentang sesuatu itu tidak benar. Nah, kita tidak setuju dalam hal ini. Jadi umat Islam konsep ilmunya itu sama. Kemudian konsep agamanya juga sama. Ya kan? Nama agama kita Islam. Ya. Dan agama kita dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, agama kita juga universal. Ya, walaupun Nabi Muhammad itu orang Arab, tetapi agama kita bukan untuk orang Arab saja, ya, tetapi untuk seluruh alam ini, seluruh dunia. Itu sama umat Islam, ya, konsep tentang agamanya. Kemudian konsep tentang freedom, tentang kebebasan, kita juga sama. Kita tidak memandang kita ini bebas, sebebas-bebasnya mutlak. Ya kan? Di situ ada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir konsep kita tentang akhlak, tentang values and virtues. Apa yang kita katakan baik dan apa yang kita katakan buruk. Jadi kebaikan itu adalah sesuatu yang dinyatakan baik oleh syara' kita. Al-hasanu ma hasanahu syara' wal qabihu ma qabbahahu syara'. Ya, kebaikan itu adalah apa yang dinyatakan baik oleh syariah, dan keburukan itu adalah juga apa yang dikatakan buruk oleh syariah. Jadi semua kita nih umat Islam nih sama nih ininya, pandangannya terhadap hal-hal yang bersifat fundamental, terhadap hal-hal yang bersifat mendasar ini. Jadi oleh sebab itu umat Islam di tingkat yang paling tinggi, di tingkat pemikiran yang paling tinggi itu ada keseragaman. Walaupun kita juga nanti ada keberagaman. Ya, jadi ada unsur-unsur yang seragam, yang mengikat kita dan menyatukan kita, dan ada unsur-unsur yang beragam, ya, yang berbeda, ya, di dalam sesama umat Islam. Tapi perbedaan itu sudah perbedaan ranting. Ya, sudah perbedaan itu bukan perbedaan pokok lagi. Nah, begitu. Nah, di sini kita lihat ya bahwasannya within the Islamic worldview all Muslim are sharing ya the wahdatu ru'yah al-islamiyah wujud. Semua umat Islam ini sama. Ya, sehingga kita seluruh umat Islam itu dipanggil sebagai ahlul millah wal qiblah al-wahidah. Kita ini adalah satu keluarga. Ya, karena apa? Karena kiblat kita sama. Karena agama kita sama. Jadi kita masih satu keluarga. Ya. Kiblat kita sama. Mana ada umat Islam yang kiblatnya selain di Mekah? Enggak ada kan? Enggak ada. Semua umat Islam itu menghadap kiblat yang sama. Ya. Begitu juga umat Islam sholatnya juga sholat yang sama. Ya, sholatnya 5 waktu misalkan. Walaupun ada yang melaksanakan 3 waktu. 3 waktu itu sebenarnya
bukan 3 ya, tapi 5 juga. Tinggal lagi mereka menjamak-jamak. Ya, zuhur dengan asar dijamak, maghrib dengan isya dijamak, subuh tidak dijamak misalkan. Jadi ada umat Islam yang melakukan seperti itu. Ya, tapi tetap konsep sholatnya itu 5 juga. Tinggal lagi cara melakukan yang 5-nya itu, ada yang menjamak-jamak, ada yang tidak seperti kita. Kita hanya menjamak kalau seandainya travel saja, ya kan? Nah, jadi itu hanya perbedaan ranting. Tapi konsep dasarnya itu sama. Kaifiah sholatnya juga sama. Ya, sholatnya itu mesti ada berdirinya, mesti ada Al-Fatihahnya, mesti menutup aurat, mesti menghadap kiblat. Ya, konsep sholatnya juga sama. Ya, begitu juga puasanya sama. Semua umat Islam ini dari dulu sampai sekarang ataupun yang berbeda pandangan ini, puasanya sama, hajinya sama, kitab sucinya sama, syahadahnya sama, Tuhannya sama, Rasulnya sama, konsep surganya juga sama. So sebenarnya di tingkat ini umat Islam itu bersatu. Ya, kita tidak pecah di sini. Ya, kita tidak pecah di tingkat yang paling tinggi itu kita masih lagi bersatu. Oke. Nah, ini ada statement nih dalam bahasa Arab, ya. Saya terjemahkan saja nanti. Ada satu statement yang penting ya dari sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abu Zahra. Syekh Muhammad Abu Zahra ini seorang ulama Azhar yang besar. Beliau udah nggak ada, beliau sudah meninggal. Ya, ada satu bukunya itu yang berjudul Tarikhul Madzahibil Islamiyah fi Siyasah wal Aqaid wa Tarikhul Madzahibil Fiqhiyah. Ya. Nah, begitu. Jadi sejarah tentang mazhab-mazhab Islam. Ya, tentang mazhab-mazhab Islam fi siyasah dalam hal politik, wal aqaidnya dalam masalah akidah, wa tarikh al-madzahib al-fiqhiyah, dan juga sejarah tentang mazhab-mazhab fikih. Ya. Nah, ini bukunya ada nih. Saya ada bukunya nih di sini ya di rumah saya. Saya ada pustakaan kecil ya. Ya, ada ya. Jadi beliau itu pernah mengatakan begini. Innal muslimina qad ikhtalafu ya ila madzahibin fil i'tiqad was siyasah wal fiqh. Sesungguhnya kaum muslimin itu memang sudah berbeda pendapat ya dalam masalah i'tiqad, dalam masalah kalam, dalam masalah politik ya dan juga dalam masalah fikih. Ya. Tetapi kata beliau, anna hadzal ikhtilafu lam yatanawal lubbaddin. Tetapi perbedaan ini tidak sampai menyentuh ya intisari dari agama. Ya, walaupun umat Islam punya perbedaan-perbedaan sesama kita, tetapi perbedaan itu tidak sampai ya merusak intisari dari agama kita. Falam yakun al-ikhtilafu fi wihdaniyatillahi ta'ala. Perbedaan itu misalkan nggak sampai merusak konsep tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kan seluruh umat Islam sama kan? Tuhannya esa. Ya. Nggak ada yang mengatakan Tuhannya 3 ataupun Tuhannya banyak. Ya. Jadi soal keesaan Allah Subhanahu wa taala ini umat Islam sama. Wa syahadatnya wa syahadati anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga syahadahnya tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Umat Islam ini sama. Ya, nabinya itu Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah nabi yang terakhir. Itu sama umat Islam. Ya, wala fi annal Qur'an min indillahi al-aliyul qadir. Begitu juga umat Islam juga sepakat bahwasanya Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama tuh Qur'annya sama. Mushafnya sama. Ya, wa annahu mu'jizatun nabi al-kubra. Bahwasanya Al-Qur'an itu juga adalah mukjizat nabi yang paling besar. Ya. Wala fi annahu yurwa bi tariqin mutawatirin naqalatul ajyal al-islamiyah ya, kulluha jilan ba'da jilin. Begitu juga bahwasanya Al-Qur'annya diriwayatkan secara mutawatir. Ya, yang disampaikan dari generasi kepada generasi. Ya. Wala fi usulil faraid. Begitu juga umat Islam tidak berbeda dalam prinsip-prinsip yang wajib-wajib. Seperti kasalawatil khams, salat yang 5, waz zakah,
membayar zakat. Semua umat Islam mengakui bahwasanya zakat itu bagian dari rukun Islam. Ya, wal hajj, pergi haji, was-shaum, puasa bulan Ramadan, ya. Wala fi tariqi ada'i hadhihi taklifat. Begitu juga umat Islam tidak berbeda ya dari segi cara melakukan kewajiban-kewajiban ini. Cara melakukan sholat misalkan sama semuanya. Ya. Mesti ada berdirinya, mesti ada rukunya, mesti ada sujudnya, mesti ada surah Al-Fatihahnya misalkan. Mesti menghadap kiblat, mesti menutup aurat misalkan. Itu sama semua. Walaupun nanti yang kecil-kecilnya adalah perbedaan meletak tangan misalkan. Ada yang nggak meletak tangan ya di pusat misalkan, ya di pusar. Ada yang meletak tangan, ada yang meletak tangan di dada, ada yang meletak tangan di bawah pusar. Ya, begitu juga angkat tangan misalkan. Ada yang nggak angkat tangan, ada yang angkat tangan sekali, ada yang angkat tangan ya, beberapa kali dalam sholat. Itu sih nggak ada masalah ya. Nah, itu perbedaan-perbedaan kecil saja. Tapi perbedaan intinya, persamaan sholatnya itu banyak yang sama. Wa bi ibaratin 'amatin lam yakunil khilafu fi ruknin min arkanil Islam. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan-perbedaan umat Islam ini nggak sampai menyentuh tentang rukun-rukun dan prinsip-prinsip dalam Islam. Wala fi amrin 'ulima minad din bid-darurati. Begitu juga tidak sampai berbeda itu terhadap perkara-perkara yang sudah diketahui bahwasanya itu adalah bagian dari Islam. Ya. Seperti misalkan katahrimil khamri. Umat Islam itu nggak ada yang mengatakan minuman keras itu halal. Semuanya mengatakan minuman keras itu adalah haram. Ya, wal khinzir. Umat Islam juga setuju bahwasanya daging babi itu tidak halal. Ya, wa aklal maitah. Nggak boleh misalkan makan bangkai. Ya, wal qawaidul ammah lil miras. Begitu juga prinsip-prinsip umum tentang pembagian harta warisan. Ya, jadi umat Islam di tingkat world view ini contoh-contohnya adalah sama. Nah, ini secara ringkasnya lah ya. Nah, apa buktinya? Nah, ini yang menarik nih. Buktinya, apa buktinya umat Islam itu masih lagi satu? Ya, saya bisa buktikan ini dengan dengan tiga disiplin dalam Islam. Ya, dengan tiga disiplin dalam Islam. Yang pertama dalam disiplin hadis, adalah ilmu hadis. Ya, jadi ilmu hadis itu intisarinya itu adalah isnad ataupun rawi, ya, perawi. Jadi hadis itu kan ada dua bagian. Ya, ada matannya, ada isnadnya. Ya, matan itu artinya kandungannya. Ya, kandungannya. Kemudian isnadnya itu adalah para perawinya. Kan jarak antara Rasulullah sampai Imam Bukhari itu 200 tahun, 200 tahun lebih. Jadi bagaimana Imam Bukhari itu bisa memastikan bahwasanya ucapan Rasulullah itu adalah benar begitu. Nah, bagaimana Imam Bukhari? Padahal jarak beliau kan 200 tahun. Ya, beliau wafat tahun 251. 250 tahun. Ya, jarak antara Imam Bukhari dengan Rasulullah. Tapi bagaimana Imam Bukhari itu mengatakan bahwasanya hadis-hadisnya itu sahih. Ya, begitu juga Imam Muslim, begitu juga imam hadis yang lain. Nah, itu adalah dari para reporternya, dari para perawinya. Imam Bukhari punya guru, ya kan? Kemudian guru itu punya guru lagi, guru itu punya guru lagi, kemudian berguru lagi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, guru-guru ini yang menjadi tunggak kepada hadis. Jadi hadis itu dikatakan sahih seandainya guru-gurunya ini benar semua. Dan hadis itu menjadi tidak sahih kalau ada guru-gurunya ini yang bermasalah. Ya. Nah, yang menariknya, nah di sini yang perlu kita cermati. Ya, yang menariknya imam-imam hadis itu tidak menolak sebagian para perawi, para guru hadis itu yang dicap sebagai ahlul bid'ah. Nah, ini kan menarik. Jadi ada perawi-perawi ataupun guru-guru hadis ini yang dianggap sebagai ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini nanti keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi periwayatan mereka masih diambil. Masih dipakai oleh Imam Bukhari, masih dipakai oleh Imam Muslim.
ya masih dipakai oleh imam-imam sunan yang lain. Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya walaupun mereka berbeda ya dari segi akidah, ya dari segi kalamnya, tapi mereka tidak saling mengkafirkan. Ya, tidak saling membuang. Dan buktinya adalah Imam Bukhari sendiri masih ya mengambil riwayat ya dari para perawi yang dicap sebagai ahlul bid'ah. Nah, itu satu ya dalam ilmu hadis. Kemudian di dalam kajian tentang usul fiqh, dalam kitab-kitab usulul fiqh. Nah, kitab usul fiqh ini juga adalah satu disiplin yang sangat penting ya dalam Islam. Ya, nah dalam kitab-kitab usul fiqh nih para ulama kita merujuk ke berbagai pendapat. Kadang-kadang pendapat Syiah misalkan dipertimbangkan, pendapat Khawarij dipertimbangkan, pendapat Mu'tazilah dipertimbangkan. Ya. Nah, jadi begitu. Ya, jadi tidak dibuang ya begitu saja ya. Tetapi tetap ya diambil hal-hal yang bermanfaat. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasannya mereka itu tidak kafir. Kalau kafir tentu tidak diambil pendapat-pendapatnya. Karena mereka tahu bahwasannya ya walaupun mereka berbeda ya dari segi mazhab ya tetapi sebenarnya mereka masih lagi satu ya, disatukan oleh Islam. Juga kalau kita buka kitab-kitab tafsir yang besar. Ya, kitab-kitab tafsir yang besar ya. Kalau tafsir yang kecil ini mungkin nggak ada ya. Seperti misalkan kitab tafsir tafsir tentang hukum ya, Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Qurtubi. Nah, itu banyak berbagai pendapat diambil. Ataupun tafsir Fakhruddin Ar-Razi misalkan. Ya. Tafsir tafsir Kabir ya namanya Fakhruddin Ar-Razi itu berbagai pendapat itu diambil. Ya. Nah, jadi oleh sebab itu maka para ulama kita dahulu mereka munsif, mereka bersikap insaf. Ya, insaf itu artinya bersikap pertengahan. Ya, nah, bahasa Indonesia insaf ini jadi insaf. Ya, insaf itu artinya udah kapok. Yang sebenarnya salah itu ya. Insaf dalam bahasa Arab itu dari kata nisfun, nus. Nus itu artinya setengah, artinya pertengahan. Ya, moderat. Ya, fair, adil ya di dalam membuat penilaian. Ya, nah itu arti insaf ya dalam bahasa Arab yang sebenarnya. Jadi para ulama gitu dahulu bersikap insaf. Mereka mereka tidak membuang begitu saja ya hal-hal yang terjadi di dalam perbedaan mazhab. Nah, di zaman modern ini pernah terjadi satu pertemuan seluruh dunia itu di Amman ya di Jordan tahun 2004 di mana seluruh dunia ulama-ulama Islam seluruh dunia ini berkumpul ya di Amman ya di Jordan dan mengeluarkan satu kesepakatan, satu persetujuan yang disebut sebagai Risalah Aman ya Risalah Aman. Nah, di antara intisari dari Risalah Aman ini adalah umat Islam, sesama umat Islam ini mengakui koeksisten terhadap 8 mazhab fikih yang sekarang ini ada. Ya, jadi sekarang ini di dunia Islam ada 8 mazhab fikih. Ya, yang yang mana masing-masing mazhabnya ini punya negara yang mendukungnya. Ya. Contoh misalkan, kita ada mazhab Abu Hanifah. Ya. Nah, ini negara yang mengadopsi mazhab Abu Hanifah dari segi fikihnya ini Turki misalkan, Pakistan misalkan, Bangladesh misalkan. Ya kan? Nah, ini mazhabnya Abu Hanifah dan mazhab Abu Hanifah ini mazhab fikih yang terbesar ya di kalangan umat Islam. Ya. Yang kedua kita ada mazhab Malik ya, mazhab Maliki. Nah, ini di negara mana nih? Ini kebanyakan di negara-negara Afrika Utara. Ya, di Aljazair, ya di Maroko, ya kan di Libya, ya di Tunisia,
Nah, ini mazhabnya adalah mazhab Maliki. Ya, kemudian mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i di tempat kita di Indonesia, ya kan, di Malaysia, di Brunei, ya kan, sebahagian di Mesir, ya, sebahagian di Syria, oke, di ya, begitu itu mazhab Syafi'i, ya. Kemudian kita ada mazhab Hambali ya, di Saudi dan sebagian negara-negara GCC ya. Nah, ini empat ini masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di luar ini ada lagi yang 4. 2 dari Syiah, 1 mazhab Ja'fari yang sekarang berada di Iran. Ya, jadi Iran itu Syiahnya Syiah Ja'fari fikihnya. Ya, kemudian 1 lagi namanya Syiah Zaidiyah yang di Yaman. Ya. Itu. Jadi udah 6. Yang ke-7 mazhab Ibadi namanya. Nah, ini mazhab Ibadi ini adalah mazhab yang diadopsi di Oman. Ya, satu-satunya negara yang mengadopsi mazhab Ibadi itu hanyalah Oman. Ya, teman-teman lebih tahu sendiri kan bagaimana misalkan praktek sholat misalkan ya, masyarakat di Oman ya, yang ada sedikit perbedaan dengan kita, tapi itu perbedaan-perbedaan itu hanyalah perbedaan yang tidak apa namanya, yang tidak pokok ya, yang tidak pokok itu perbedaan-perbedaan ranting ya. Sholat mereka masih menghadap kiblat, masih membaca Al-Fatihah, masih ada dirinya, ada rukunya, ada sujud dan sebagainya ya. Nah, kita lihat ya, dari ke-7 mazhab ini semuanya ada negara yang mengadopsinya, kecuali 1 yang terakhir ini mazhab Zahiri. Nah, ini mazhab Zahiri ini nggak ada negara yang mengadopsinya. Ya, tinggal lagi pemikirannya itu masih ada. Ya, secara sporadis gitu, secara individual. Ada ulama-ulama kita yang cenderung berpikirnya itu secara zahiri. Ya, dan itu pun ya kita harus tetap ya, menghormati mereka. Ala kulli hal. Jadi ini ya. Jadi dari dulu sampai sekarang umat Islam itu ada perbedaan-perbedaan pendapat itu, tapi tinggal lagi mereka saling menghormati. Ya, jadi walaupun mereka berbeda pendapat, ya pandangan hidupnya itu masih sama. Ya, pandangan hidupnya itu masih sama. Baik. Nah, itu yang pertama ya. Saya baru bahas struktur yang pertama, itu struktur yang paling tinggi, yaitu struktur worldview yang mana umat Islam ini bersatu di situ. Oke. Nah, pada struktur yang kedua kita sebut sebagai pemikiran kalam. Ya, pemikiran kalam. Nah, kalam ini juga terbagi pada 2. Ada yang disebut sebagai jalilul kalam, ya, daqiqul kalam. Kalau kalam yang jalil itu masuk dalam worldview. Ya, masih sama. Tetapi yang sudah mulai berpecah ini, itu daqiqul kalam. Artinya kalam-kalam yang apa namanya? Perbincangan ilmu kalam yang bersifat rinci, yang bersifat detail. Nah, ini sudah ada perbedaan. Ya, ada kalam Syiah, ada kalam Khawarij, ada kalam Mu'tazilah misalkan, ada kalam Ahlus Sunnah. Nah, ini sudah ada perbedaan-perbedaan ini ya. Contoh misalkan perbedaan tentang imamah. Ya, siapa imam setelah Nabi Muhammad SAW? Ya, siapa pengganti ataupun siapa khalifah setelah Rasulullah? Nah, ini di sini terbagi nih. Ada yang mengatakan Abu Bakar. Ini pendapat mayoritas. Ini kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang imamah. Tapi ada juga kalam yang menyatakan tidak katanya. Pengganti Rasulullah itu seharusnya Sayyidina Ali ya. Ini kalam Syiah. Nah, ini sudah ini ya, sudah split di situ. Ya. Adakah itu mengeluarkan seseorang dari Islam? Tidak juga. Ya. Para ulama kita menganggap kalau orang tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, ya, dan mengakui hanya khalifah, adakah keluar dari Islam? Ya tidak juga ya. Selagi mereka tidak mengecam Abu Bakar, ya, tidak mencela Abu Bakar. Tapi kalau sudah mencela, mengatakan Abu Bakar itu kafir, Abu Bakar itu musyrik,
Nah, itu sudah lain. Tapi kalau sekedar berpendapat Abu Bakar itu bukan khalifah yang sah, ya khalifah yang sahnya itu Sayyidina Ali, itu perbedaan pendapat. Ya, begitu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah ini apa namanya, kalam kita nih, kalam mayoritas mengatakan bahwasanya ya, pengganti Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan kepada Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Nah, ini panjang nih perdebatan tentang ini panjang. Ya kan? Nah, ini perdebatan yang seperti ini namanya perdebatan kalam. Ya, dan di sini umat Islam sudah pecah. Loh, kalamnya itu umat Islam sudah pecah. Walaupun worldview-nya tadi masih satu, tapi kalamnya sudah pecah. Ya. Nah, begitu juga tentang sifat, ya, dan zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus mensifati Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, di sini juga umat Islam pecah. Ya. Seperti misalkan ada kalam Mu'tazilah, ada kalam Ahlus Sunnah. Bagi Mu'tazilah, sifat dengan zat Allah itu sama. Ya kan? Nah, begitu. Tapi bagi Ahlus Sunnah, sifat dengan zat itu ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, ini sudah detail lah perbincangannya. Kalau kita belajar tentang ilmu tauhid, ya, kita akan tahu ya tentang hal itu. Lalu juga tentang masalah takdir misalkan. Ya, tentang masalah takdir. Ya, nah, ini terjadi juga perbincangan ya antara Ahlus Sunnah ya dan juga di luar daripada Ahlus Sunnah ya. Kita juga ada perbincangan tentang takdir ya. So ini yang disebut sebagai pemikiran kalam. Ya, pemikiran tentang kalam. Kadang-kadang pada hari ini kita juga dibawa-bawa nih bertengkar tentang pemikiran kalam. Seperti misalkan Tuhan di mana misalkan. Ya, apa makna Allah istiwa di atas arasy? Nah, itu perbincangan-perbincangan kalam sebenarnya. Ya, itu perbincangan yang pernah dibincang dulu oleh para ulama gitu dan masing-masing punya school of thought-nya sendiri. Ya, punya madhabnya sendiri. Ya, tetapi dari situ kita tidak boleh mengatakan ya karena kita berbeda pendapat ya menyatakan orang ini kafir, ya, orang itu di luar Islam dan sebagainya. Ya, nah ini pemikiran kalam ini kita sudah memang sudah terjadi perbedaan pendapat. Ya, nah oleh sebab itu apabila kita berbeda pendapat dalam masalah kalam, ya sesama Muslim, ya kita harus harus bersikap insaf tadi. Ya, kita harus bersikap sederhana, fair. Kita tidak boleh ya dengan sebab perbedaan kalam itu mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan kita misalkan. Karena apa? Karena worldview-nya sama. Dia masih lagi sholat, dia masih lagi puasa, dia masih lagi berpegang dengan Quran yang sama, ya kan? Dia masih lagi menghadap kiblat yang sama. Bagaimana kita mengatakan dia itu keluar dari Islam? Nggak boleh begitu. Ini adalah perbedaan ranting. Ya, jadi struktur yang kedua ini adalah perbedaan kalam. Ya, perbedaan kalam. Nah, di dalam kalam ini ada kalam yang mayoritas, ada kalam yang minoritas. Jadi kita mungkin bisa bagi dua ya. Kalam ini adalah kalam yang mayoritas dan kalam yang minoritas. Nah, kalam yang mayoritas itu dipimpin oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi namanya. Ya, makanya kalam yang mayoritas itu namanya kalam Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Nah, tinggal lagi memang yang lebih menonjol itu adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini, ya Imam Al-Asy'ari ataupun Asy'ariyah. Karena Imam Asy'ari ini waktu itu hidup di Baghdad. Ya, Baghdad waktu itu adalah center of the civilization. Ya, pusat peradaban dunia pada masa itu ada di Baghdad. Sementara Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi itu adanya di negara Khurasan ya di Khurasan. Jadi agak jauh dari pusatnya pemerintahan. Sehingga yang lebih terkenal itu adalah Imam Asy'ari. Ya.
Nah, jadi jadi begitu. Jadi Imam Asy'ari ini sebenarnya adalah imam Ahlus Sunnah. Ya, tinggal lagi cara Imam Asy'ari mengemukakan kalamnya itu dengan menggunakan argumentasi ilmiah, dengan menggunakan argumentasi akliyah. Ya. Nah, di zaman sahabat, ya, di zaman generasi salaf, para sahabat itu tidak mau berbincang tentang masalah kalam nih. Gak mau mereka berbincang tentang masalah Tuhan, tentang masalah istiwa. Gak mau. Para sahabat itu kebanyakannya diam. Ya. Tetapi kan apabila waktu itu berjalan, ya, apabila masuk ke abad ketiga, misalnya abad keempat, di mana negara umat Islam itu sudah makin luas. Kemudian orang-orang di luar Islam itu masuk. Ada orang Yahudi masuk, ada orang Kristen masuk Islam, ada orang Hindu masuk Islam. Ya. Ada orang Buddha masuk Islam, ya kan? Mereka bertanya, mereka membuat perbandingan-perbandingan ya, tentang konsep-konsep Tuhan mereka dengan konsep Tuhan dalam Islam. Dan itu harus dijawab dengan ya secara rasional. Ya, harus dijawab dengan penjelasan yang memuaskan. Ya. Nah, disinilah peranan ya peran ulama mutakallimun, ya, terutama Imam Asy'ari ya di dalam ya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka sehingga akhirnya lahir yang dinamakan ilmu kalam. Walaupun nantinya ada juga di kalangan Islam yang tidak setuju ya dengan kalamnya Abu Hasan Asy'ari misalkan. Nah, itu adalah perbedaan mazhab. Ya, nah, begitu. Jadi kalam itu adalah seperti itu secara ringkasnya. Ya, secara ringkasnya ilmu kalam itu adalah ilmu yang dipelajari untuk mempertahankan akidah Islam dengan menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga dalil-dalil akal. Jadi ada dalil naklinya, ada dalil aklinya. Ya. Dan karena dia bersifat kalam, dia bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, di sini akhirnya umat Islam itu terbelah dengan berbagai mazhab. Ada mazhab Asy'ari, ada mazhab Maturidi, ada mazhab Asy'ariyah, ya, ada mazhab Syiah, ada mazhab Mu'tazilah, ada mazhab Khawarij misalkan. Ini adalah mazhab-mazhab kalam. Ya. Walaupun satu sama lain itu saling berargumentasi, ya, tetapi sebenarnya mereka itu masih lagi di dalam ruang lingkup Islam. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai perbedaan ataupun struktur pemikiran yang kedua. Struktur kalam ya, secara ringkasnya. Nah, yang ketiga ini struktur pemikiran yang ketiga yang di bawah kalam itu adalah pemikiran tentang fikih dan usulul fiqh. Nah, pemikiran fikih dan usul fiqh ini sudah makin luas lagi perbedaannya. Ini adalah perbedaan di tingkat praktek nih. Kalau kalam tadi perbedaan di tingkat teori. Ya, di tingkat ilmi, di tingkat ilmu. Tapi ya ini perbedaannya udah di tingkat praktek nih. Praktek sholatnya berbeda, praktek hajinya sedikit berbeda, praktek zakatnya sedikit berbeda. Ya kan? Nah, di sini yang kita lihat tadi itu yang 8 mazhab ini, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ja'fari, Zaidi, Ibadi, Zahiri. Nah, di sini terjadi perbedaan fikih. Ya kan? Tetapi sebenarnya mereka masih lagi bersatu, tinggal lagi caranya. Sebab itu kita lihat kalau kita travel ke seluruh dunia Islam kan lain-lain. Contoh misalkan, ya, kalau kita pergi ke negara-negara Afrika Utara, sholatnya itu mereka nggak sedekap. Allahu Akbar, habis itu tangannya itu lepas. Nah, itu dalam mazhab Ahlussunnah itu mazhab Maliki begitu. Ya, mazhab Maliki begitu. Begitu di luar Ahlussunnah ada juga mazhab Ja'fari begitu juga. Mazhab Ja'fari yang di Iran, mereka juga lepas. Begitu juga mazhab Ibadi ya yang di Oman. Kan kita lihat saudara-saudara kita di Oman. Ya, tangannya itu nggak diletakkan di ini. Ya, nah itu perbedaan. Adakah perbedaan itu perbedaan yang pokok? Tidak.
Karena apa? Karena meletakkan tangan itu tidak masuk dalam rukun sholat. Gak ada tuh, tidak masuk dalam rukun sholat tuh meletakkan tangan. Ada nggak kalau kita belajar fikih lah, ya dalam mazhab ini ya? Tidak ada ya. Meletakkan tangan itu tidak masuk dalam syarat sah sholat, tidak masuk dalam rukun sholat. Yang oleh sebab itu perbedaan itu bukan perbedaan yang mendasar. Tapi juga angkat tangan, Allahu Akbar. Takbiratul ihram kan? Kalau Hanafi itu takbiratul ihram sekali aja Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Nanti ruku nggak ada angkat tangan. Ya, bangun dari ruku nggak ada angkat tangan lagi. Ah, kalau ibadi semuanya malah nggak angkat tangan. Takbiratul ihramnya nggak angkat tangan, rukunya nggak angkat tangan. Adakah itu berbeda? Tidak juga. Karena angkat tangan itu tidak masuk dalam rukun. Yang masuk dalam rukun itu adalah takbiratul ihram. Nah, itu masuk dalam rukun semua. Kalau takbiratul ihram sih semua. Yang Ja'farinya ada takbiratul ihram, yang ibadinya ada takbiratul ihram, yang Syafi'i Malikihan ini ada takbir. Takbir ini mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Nah, mengucapkan takbir itu rukun. Tapi kalau angkat tangannya ini bukan rukun. Nah, itu ya. Jadi perbedaan itu perbedaan yang ini. Maka kita mengakui adanya mazhab fikih. Ya, mazhab-mazhab fikih ini semuanya adalah sah. Semuanya juga adalah benar. Ya. Dan sebenarnya kalau kita ikut mazhab fikih, sebenarnya kita mengikuti amaliyah syariah secara sistematik, ya, dan teratur. Ini kalau kita bermazhab, ya. Oleh sebab itu sebenarnya kita harusnya bermazhab, ya, kita pegang dengan satu mazhab, ya, supaya cara berpikir kita itu teratur. Karena pemikiran mazhab ini adalah pemikiran yang terstruktur dan teratur. Ya, apalagi kita orang awam ya yang tidak bisa langsung mengambil hukum ya dari Al-Qur'an dan hadis. Ya kita harus ikut imam kita. Ya. Nah, supaya kita tidak keliru maka kita ikut imam kita. Jadi oleh sebab itu bertaklid kepada imam dan ikut mazhab itu sebagai sesuatu yang wajar. Ya, sebagai sesuatu kewajaran. Ya, justru sebenarnya dulu umat Islam itu bermazhab. Ya, dan karena mereka bermazhab itu akhirnya pikirannya itu tidak bercabang. Dan dengan bermazhab itu akhirnya mereka bisa membuat peradaban. Jadi peradaban Islam itu dibangun di atas pemikiran bermazhab dahulu. Ya, walaupun mazhab mereka berbeda-beda. Ya, itu oke, tetapi mereka stick ya dengan mazhab mereka. Ya, mereka berpegang dengan mazhab mereka karena mereka tahu perbedaan mazhab itu adalah sesuatu yang lumrah. Nah, pada hari ini ada sebagian kita yang menolak mazhab. Sehingga akhirnya mereka keliru dan mereka mengelirukan orang lain. Dan akhirnya sesama kita berantem gara-gara mazhab ini. Ya kan? Akhirnya tidak wujud peradaban Islam karena kita sibuk bertengkar sesama kita. Ya, padahal pemikiran fikih dan juga usul fikih ini adalah pemikiran ranting. Ya, kalau kita bandingkan dengan pemikiran kalam di atasnya dan juga pemikiran worldview di atasnya. Nah, itu secara ringkas ya, karena waktu kita juga agak terbatas, jadi saya nggak bisa membahas satu persatu nih apa yang ada di slide ini. Ya, nah ini pemikiran anti mazhab sebenarnya nggak perlu kita adanya anti mazhab. Ya, yang bagusnya itu justru kita bermazhab. Kalau kita bermazhab, nah nanti cara berpikir kita teratur dan terstruktur. Kita tahu mana usulnya dan mana furu'nya, mana hulunya dan mana hilirnya. Justru yang tidak bermazhab ini keliru nanti ya kan. Bukan berarti tidak sah tidak bermazhab itu. Ya, sah saja kita selagi sholat kita misalkan nggak mengikuti satu mazhab, sah nggak? Sah. Selagi rukun dan syaratnya itu ada semua ya sah saja. Tapi tinggal lagi nanti kemungkinan kita sendiri keliru. Ya, dan kita mengelirukan orang lain karena pemikiran yang tidak bermazhabnya dia eklektik, dia tidak sistematik, dia ngambil sana ngambil sini ya, dia campur aduk. Ala kulihal. Nah, yang terakhir ini, nah yang pemikiran yang paling bawah itu adalah pemikiran tentang politik, tentang ekonomi, tentang sosial, tentang sistem-sistem dalam Islam.
Nah, ini pemikiran Islam juga ada kan, pemikiran ekonomi Islam misalkan, ada pemikiran tentang politik Islam, ada pemikiran tentang kemasyarakatan Islam, tentang budaya Islam, tentang seni Islam, ya. Nah, ini sudah makin diverse lagi, sudah makin berbeda lagi umat Islam itu. Sebenarnya pemikiran tentang politik, ekonomi, dan sosialnya adalah bagian daripada pemikiran tentang fikih, ya. Dan kalau sudah masuk ekonomi, politik, sosial ini pemikiran yang sangat pragmatis sekali dan sangat dinamik sekali. Dan biasanya pemikiran di tingkat inilah yang mudah terlihat umat Islam itu berpecah. Ya, pecah gara-gara perbedaan partai politik misalkan. Pecah gara-gara berbeda di dalam memahami tentang kebijakan ekonomi misalkan. Nah, ini kita lihat negara-negara umat Islam. Ya. Kita lihat negara-negara umat Islam nih. Kan berbeda-beda sistem politiknya kan. Ada yang republik, ada yang kerajaan misalkan. Ya kan? Ada yang demokrasi misalkan, ada yang tetap monarki misalkan. Nah, ini kalau sudah masalah politik ya, di antara 30 sekian negara umat Islam ini yang tergabung dalam OIC itu sistem politiknya lain-lain. Kalau negara GCC semuanya adalah monarki kan. Ya kan? Tapi Mesir misalkan, Mesir bukan monarki, Syria bukan monarki, Irak, Iran lain lagi sistem politiknya. Indonesia sama Malaysia aja Indonesia lain. Ya, Malaysia federasi misalnya gabungan sultan-sultan. Ya. Indonesia republik. Ya. GCC begitu juga. GCC ada yang sultannya satu ya kan seperti of course Oman, Bahrain, tapi ada yang sultannya banyak seperti United Arab Emirates misalnya. Ya, sistem politiknya itu lain-lain. Ya. Dan biasanya kalau sudah menyangkut sistem politik ini cepat pecah, cepat perang. Dulu di zaman peradaban Islam, perang sesama sahabat itu karena berbeda politik bisa perang. Kita lihat perang Siffin misalnya, perang antara Sayyidina Ali ya dengan Muawiyah, perang loh gara-gara perbedaan politik. Antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali, perang Jamal. Antara Umayyah dengan Abbasiyah, itu revolusi ya, dari Umayyah itu ke Abbasiyah itu revolusi. Ya. Bahkan satu keluarga ya putra mahkota Harun ar-Rasyid antara Al-Ma'mun dengan Al-Amin perang. Dan di zaman modern ini kita lihat perang Iran dengan Irak, Saudi dengan Yaman, krisis GCC ya kan kemarin, Qatar misalkan yang dipencilkan ya dari Saudi, dari Bahrain dan sebagainya. Bahkan di dalam negara umat Islam sendiri, Erdogan dengan Gulen misalkan. Nah, ini masalah politik. Ini kalau udah masalah politik, nah, di Indonesia sendiri ya kan, misalkan antara Sokol Kampret dengan dengan apa waktu itu tuh, ya, istilahnya kan, kampret dengan cebong misalkan, ya sampai sekarang tuh kita masih terbawa-bawa lagi, ya grup-grup yang seperti itu. Oke, so ini masalah politik, masalah ekonomi, sosial ini memang yang paling ini ya. Yang paling cepat lah kita ini. Padahal dia adalah pemikiran yang paling rendah ya umat Islam. Ya. Nah ini perbedaan-perbedaan ya siasa kan tentang khilafah, tentang imamah, tentang kepemimpinan ummah dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah karena karena pada hari ini ya pemikiran tentang siasa, politik, ekonomi, sosial ini paling mudah dipengaruhi oleh peradaban yang mendominasi kita. Itu paling mudah kita terpengaruh cara berpikir kita dengan peradaban yang mendominasi kita. Jadi peradaban yang mendominasi kita ini sekarang peradaban barat. Nah ini paling mudah pemikiran kita itu dipengaruhi oleh peradaban barat, oleh pemikiran barat. Paham tentang demokrasi, tentang human right, tentang sosialisme,
tentang power and corruption, tentang LGBT, tentang gender equality, tentang neoliberalisme. Ini datang dari Barat semua. Dan ini masuk dalam pemikiran umat Islam pada struktur yang keempat, yang paling bawah. Dan disinilah masyarakat itu mudah dipecah belah ya, dengan isu-isu ini. Dan jalan keluarnya juga dari Barat juga. Cara penyelesaiannya itu. Contohnya menggunakan political party, menggunakan election, menggunakan demonstration, menggunakan freedom of speech, dan sebagainya. Nah ini bukan semuanya salah. Ya kan? Ada juga yang baik, ada juga yang betul. Tetapi kita mesti hubungkan dengan pemikiran-pemikiran yang lebih tinggi tadi. Gak bisa kita terima begitu ya. Kita harus timbang lagi dengan fikih kita harus timbang lagi dengan kalam kita harus timbang lagi dengan worldview kita. Ya, begitu. Barat kan secara umumnya memisahkan pemikiran politik dan kemasyarakatan dengan fikih, akidah dan agama. Jadi sistem politiknya itu lebih sekuler lah. Ya, ala kulli hal. Ini yang terjadi di tingkat bawah itu begitu. Ya. Dan kalau kita lihat pemikiran politik umat Islam juga diverse. Ya, bentuk politik Islam yang ideal itu bagaimana? Adakah khilafah? Apakah demokrasi? Apakah syuro? Bagaimana kedudukan partai politik ya Islam? Partai politik yang menamakan dengan nama Islam. Kita sendiri di Indonesia nih, antara Islam dan Pancasila ini merupakan bagian dari proses berpikir politik. Kan ada juga yang mempertentangkan kan antara Islam dengan Pancasila. Seolah-olah Islam dengan Pancasila ini nggak bisa disatukan. Ya. Dan kalau kita lihat di seluruh dunia sekarang negara-negara umat Islam itu statusnya adalah nation states. Dulu kita nggak ada nation states. Sekarang negara-negara umat Islam itu semuanya dalam nation states. Ya, kita ada 57 negara di OIC. Dan masing-masing negara Islam ini terikat dengan berbagai perjanjian. Udah nggak bisa kemana-mana lagi. Kita misalkan Indonesia ya, itu terikat dengan perjanjian OIC. Kita terikat dengan perjanjian ASEAN. Kita terikat dengan G20. Kita terikat dengan non-blok misalkan. Nah, negara umat Islam yang lain ini juga Malaysia misalkan terikat dengan persemakmurannya. Walaupun dia OIC, dia juga ASEAN, ya dia juga non-blok, tapi dia tidak G20. Dia bahagian dari negara persemakmuran. Negara-negara GCC, of course kita share dengan OIC, tapi bukan ASEAN. Ya, bukan semuanya juga G20, hanya Saudi saja G20 misalkan. Tetapi mereka terikat dengan GCC misalnya. Nah, jadi masing-masing negara Islam ini sudah terikat dengan perjanjian-perjanjian itu. Jadi kita hidup di alam yang sangat majemuk sekali, yang sangat plural sekali tentang politik. Ya. Nah, begitu tentang ekonomi. Ya, tentang ekonomi Islam. Ya, dan begitu tentang negara-negara umat Islam. Keadaan ekonominya berbeda-beda. Kita lihat saja misalkan income per kapita. Qatar misalnya, income per kapitanya itu 145.894 US dollar. Qatar. Indonesia baru 11.000 US dollar. Somalia baru 600. Kita lihat jomplang sekali kan. Ya, negara-negara umat Islam dari segi ekonominya. Nah, ini melahirkan pemikiran-pemikiran tentang ekonomi Islam. Dan kita masih lagi memiliki perbedaan-perbedaan. Oke. Nah, sebagai kesimpulannya ya, ini karena waktunya sudah 1 jam. Jadi ya ini slide saya yang terakhir. Kesimpulannya adalah apabila kita memahami struktur pemikiran Islam yang seperti ini. Ketika kita melihat perbedaan-perbedaan itu, hendaklah kita kembali kepada pemikiran yang lebih tinggi. Ya, kembali kepada pemikiran worldview yang menyatukan kita. Ya, dalam pemikiran kalam, kita sebaiknya berpegang dengan kalam yang mayoritas, yaitu kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sambil menghormati kalam yang minoritas, ya, dan prihatin terhadap kalam-kalam yang lain. Dalam masalah fikih, kita beramal dengan salah satu mazhab fikih dan menjaga adab-adab perbedaan pendapatnya dalam masalah furu' dan ranting. Dalam pemikiran siasah, pemikiran tentang politik dan kemasyarakatan, kita harus kembali kepada pemikiran-pemikiran yang lebih tinggi. Ya, jadi prinsipnya adalah kita harus ta'awun 'alal birri wat taqwa.
kita harus saling membantu dalam hal yang baik dan yang takwa. Nata'awanu fima tafaqna alaihi wa na'dziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafa fihi. Kita saling membantu dalam hal yang sepakat dan kita saling memaafkan ya dalam hal yang kita tidak sepakat. Ya itu saja ya kan. Mohon maaf saya melompat-lompat ini karena mengejar waktu ya kan. Ada sekitar mungkin 10 menit lagi ya untuk kita barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Baik, saya kembalikan kepada Mas Irsyad ya untuk membantu diskusi kita. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Masya Allah, paling tidak di worldview kita bisa dengan tahu konsep worldview kita tahu bahwa kita pada dasarnya Islam itu sama dalam arti beberapa pemikiran yang ada itu masih dalam satu koridor worldview yang sama. Jadi nggak bisa saling menyalahkan atau merasa paling benar sendiri. Kurang lebihnya gitu ya Ustaz untuk ditarik garis besarnya. Terserah madhab akidah yang kita ambil, madhab kalam apa yang ambil, Asy'ariyah, Maturidiyah, ataupun yang lain. Kemudian madhab fikih yang kita ambil 8 tadi yang disebutkan Ustadz, pada dasarnya semuanya dalam satu koridor worldview sama ahlu kiblah. Sehingga jangan merasa paling benar sendiri, apalagi saling menyalahkan pihak lain yang madhab ataupun pemikirannya tidak sama dengan kita. Mungkin kurang lebihnya itu garis besar yang bisa kita ambil hikmahnya dari kajian kali ini. Kita punya waktu sekitar 10 menit. Silahkan kalau dari jamaah ada yang mau tanya. Mungkin ini tadi ada pertanyaan yang satu yang masuk dari salah satu jamaah Ustadz, saya bacakan. Apakah boleh pindah-pindah madhab sesuai tempat di mana kita berada? Atau kita harus konsisten di satu madhab saja? Karena si penanya mengalami sendiri karena rekannya di kantor menyarankan untuk melakukan safar karena berasal dari Indonesia dan tinggal di Oman sehingga dianggap sedang safar sehingga meskipun sudah bertahun-tahun tinggal di Oman. Betul Ustaz? Ya. Jadi begini ya. Sebaiknya kita berpegang dengan satu mazhab dahulu. Ya, supaya cara berpikir kita itu teratur dan sistematik. Tinggal lagi ketika kita menghadapi kedaruratan, ya, nah di situ ada kelonggaran untuk kita mengambil pendapat ataupun mazhab lain, ya. Tetapi sebenarnya ya, secara usulnya itu sebenarnya masih ada dalam mazhab kita. Contoh tadi kan. Contohnya adalah masalah menjamak sholat. Ya, masalah menjamak sholat kan. Of course, kita ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan mazhab Syafi'i, kita hanya menjamak sholat kalau kita travel saja. Ya kan? Tetapi dalam mazhab lain, misalkan mazhab Syiah, misalkan mereka selalu menjamak itu, walaupun tidak ada reason apa-apa. Ataupun mazhab Ibadi misalkan yang jarak dekat pun ya mereka bisa jamak. Ya, itu mazhab mereka lah. Ya kan? Nah, kita bagaimana? Kita stick dengan mazhab kita dahulu kecuali nanti ya dalam keadaan yang darurat. Contohnya dalam keadaan macet misalkan. Ya. Ataupun kalau kita tidak sempat ya mengejar mengejar kerja ataupun acara. Nah, ketika dalam keadaan darurat itu, ya kita bisa bisa berpindah dengan mazhab lain. Sebenarnya bukan berpindah sih, kalau kita mengerti tentang ilmunya, itu sebenarnya masih satu usul. Karena begini, semua mazhab itu berpegang dengan usul yang sama. Apa itu usulnya? Usulnya adalah ya al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, apabila keadaan itu susah, itu menyebabkan syariah menjadi longgar. Itu prinsip usul fiqh yang digunakan oleh semua mazhab. Ya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, idza dhayyaqal amr ittasa'a. Apabila urusan itu menyempit, maka syariah itu ya memberikan kelonggaran. Itu dalam Syafi'i ada ya, dalam Hanafi ada ya, dalam Maliki ada. Jadi sebenarnya
Ya, ketika kita dalam keadaan darurat, seperti misalkan dalam mazhab Syafi'i sentuh wanita batal kan. Tapi ketika kita tawaf susah, kita ingin ini, kita selalu bersentuhan dengan orang lain, bersentuhan dengan istri kita sendiri. Ya, sebenarnya secara usulnya itu masih ada di dalam mazhab Syafi'i kita. Ya kan? Cuman furuknya memang ya nggak ada dalam mazhab Syafi'i kita. Furuknya itu ada dalam mazhab lain. Ya kan? Yang tidak batal sentuh wanita. Tetapi usulnya itu dalam keadaan yang darurat seperti itu, syariah itu menjadi longgar. Jadi prinsipnya begini ya, mudahnya. Kita sebenarnya bukan berpindah-pindah mazhab, ya kan? Kita berpegang dengan mazhab kita dahulu. Nah, dalam keadaan yang darurat, ya, baru kita bisa menggunakan mazhab lain yang rantingnya itu beda dengan kita. Tapi kalau kita tahu sebenarnya usulnya itu masih ada di dalam mazhab kita. Cuman rantingnya itu tidak ada dalam mazhab kita. Rantingnya itu nanti di mazhab yang lain. Aplikasi usulnya itu ada pada mazhab yang lain. So mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah ini karena memerlukan memerlukan analisa yang memerlukan sedikit analisa ya untuk ya, menguraikan isu ini. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Ya. Oke. Ya. Lagi pertanyaan? Oh, moga. Satu lagi pertanyaan dari jamaah di sini, Ustaz. Mungkin pertanyaan. Silakan. Ingat waktunya. Moga, Mas Yasin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmunya Ustaz, luar biasa sekali. Semoga membawa keberkahan buat yang menyampaikan, Ustaz sendiri dan kami semua yang ada di sini. Baik Ustaz, saya sedikit bertanya ini Ustaz, terkait dengan tauhid ya. Karena saya pikir ini hal yang cukup penting gitu. Nah, kita kan dulu waktu masih kecil biasa diajarin bahwa terkait dengan tauhid ini ada 20 sifat Allah gitu ya. Dan baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi dan seterusnya gitu. Dan itu mungkin bapak-bapak semua juga di sini dulu waktu masih SD diajarinnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian akhir-akhir zaman sekarang ini kalau saya lihat-lihat gitu ya, ponakan-ponakan anak-anak gitu ya di sekolah-sekolah SD mereka banyak dikenalkannya dengan tauhid yang 3 itu Ustaz juga pasti paham. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu ya. Asma wa sifat gitu. Nah, ini ketemunya di mana gitu Ustaz, kedua konsep yang ini kan mendasar sekali Ustaz. Terus mana yang lebih salah gitu karena yang menurut saya baru ya, keterbatasan ilmu saya, mereka juga mengaku ini salaf gitu yang baru ini. Nah, kenapa saya bertanyakan mana yang lebih salaf? Salaf ini artinya kan dari sisi waktu itu lebih tua. Ketika dia lebih tua, dia lebih dekat dengan para sahabat tabi'in. Artinya dia semakin dekat dengan para sahabat dan tabi'in, deviasinya harapannya semakin sedikit gitu. Banding yang datangnya lebih belakangan gitu. Nah, kemudian bagaimana sikap kita saat misalnya anak kita ternyata atau ponakan kita misalnya diajarkan dengan tauhid yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, ini perbedaan ini maksudnya perbedaan kalam nih tadi di tingkat yang kedua tuh. Ya. Perbedaan antara mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat 20 dengan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang 3 ini. Ini perbedaan kalam. Ya. Mana yang lebih dahulu? Sebenarnya secara dahulu itu sifat 20 lebih dahulu. Ya, Asy'ariyah itu lebih dahulu. Siapa yang membawa tauhid 3 ini? Yang membawa tauhid 3 ini adalah Syekh Ibn Taimiyah. Ya, sementara yang tauhid sifat 20 itu adalah Imam Asy'ari tadi. Imam Asy'ari di abad ketiga. Abad keempat lah. Ibn Taimiyah itu di abad ke-7. Jadi ada perbedaan 400 tahun. Ya, antara sifat 20 dengan tauhid 3 yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dua-duanya sih sebenarnya masing-masing memiliki kelebihan ya. Masing-masing memiliki kelebihan. Cuman dia caranya saja. Cara memformulasikan gitu.
Memang tauhid asma wa sifat ini dengan tauhid rububiyah itu lebih sederhana. Ya lebih sederhana. Walaupun ada resiko juga di situ ya. Resikonya adalah ketika kita memisah-misahkan antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah. Nah, yang salahnya itu ketika mereka mengatakan bahwasanya iblis itu bertauhid rububiyah, tidak bertauhid uluhiyah. Nah, ini salah nih. Ini salah di dalam memahami rububiyah dan uluhiyah. Karena iblis itu tidak bertauhid. Ya. Nah, jadi harus betul juga memahami rububiyah dan uluhiyah ini. Kadang-kadang ada yang salah juga di dalam memahami rububiyah uluhiyah. Mengatakan bahwasannya iblis itu bertauhid ya, rububiyah. Ya. Karena apa? Karena iblis itu inni akhafu rabbal alamin. Aku takut kepada Rabb. Ya. Jadi begitu juga orang musyrikin katanya, musyrikin zaman Rasulullah itu bertauhid rububiyah. Ya. Dan mereka tidak bertauhid uluhiyah. Nah, ini juga kesalahan di dalam memahami rububiyah uluhiyah. Ya. Yang betulnya itu adalah iblis ataupun orang musyrikin Mekah itu tidak bertauhid sama sekali. Tidak bertauhid rububiyah dan tidak bertauhid uluhiyah. Karena Rob dengan ilah ini dia sebenarnya sama. Ya, dia bukan sesuatu yang berbeda. Nah, ini memang agak panjang ya sedikit. Ya. Nah, begitu. Ya. Nah, sementara apa namanya? Sementara sifat 20 itu adalah sifat yang minimum bagi Allah Subhanahu wa taala yang secara aklinya harus kita pegang. Harus akal kita menyatakan Tuhan itu ada, wujud. Harus akal kita mengatakan Tuhan itu ya ada sejak awal. Ya, qidam. Harusnya akal kita mengatakan Tuhan itu kekal. Harus kita mengatakan Tuhan itu esa. Harus kita mengatakan bahwasanya Tuhan itu berdiri sendiri. Ya. Nah, itu wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadits. Harus kita menyatakan Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam dan sebagainya. Nah, itu secara aklinya harus kita pegang. Walaupun itu bukan keseluruhan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ tidak ada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya kan? Itu hanyalah sifat-sifat yang sifat-sifat yang minimum yang kita harus yakini dari Allah Subhanahu wa taala secara aklinya Allah itu harus bersifat demikian. Adapun sifat Allah itu tidak terbatas hanya kepada sifat 20 saja ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga ya tidak hanya 99 itu saja ya. Nah, jadi ini perbincangan kalam nih. Ya, perbincangan kalam. Dua-duanya itu punya strength. Ya, dua-duanya itu punya strength, punya kekuatan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Nah, tinggal lagi kita nih di sini ini di zaman sekarang ini. Nah, kita mudah sekali ini diadu domba ya dengan masalah-masalah yang seperti ini kan. Nah, itu tadi itu. Kalau kita sudah berbeda pendapat tentang masalah kalam ini, ya kan? Ya kita harus kembalikan kepada yang lebih tinggi tadi. Bahwasannya sifat-sifat Tuhan, begitu juga konsepsi kita tentang Tuhan itu tidak berbeda ya secara mendasarnya. Ya, tinggal lagi kalau kita sudah bincang secara detail, nah itu memang akan ada perbedaan. Ya. So kembali kepada pertanyaan tadi ya kan, sebenarnya mana yang lebih salaf? Ya lebih salaf itu sifat 20. Ya, karena sifat 20 itu dibawa oleh Imam Asy'ari yang jauh lebih awal ya dibandingkan dengan Syekh Ibn Taimiyah yang wafat pada abad ke-7 ya. Tapi dua-duanya ini ya ada kekuatannya, dua-duanya ijtihad. Kan sifat 20 adalah ijtihad Imam Asy'ari dan sifat tauhid yang 3 juga adalah ijtihadnya ya Syekh Ibn Taimiyah. Nah, jadi dua-duanya ijtihad para ulama kita. Jadi itu saja secara ringkasnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Mengingat waktunya sudah maghrib, mungkin kita tutup kajian kali ini Ustaz. Alhamdulillah kajian kali ini di Maskat dihadiri sekitar 15 keluarga, juga jamaah yang hadir online dari Indonesia, India, Qatar, dan mungkin negara lainnya, ada sekitar 8. Tafadhol Ustaz untuk berkenan menutup kajian kali ini dengan doa. Baik, ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, insyaallah ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bowo dan keluarga atas kesediaannya menjadi host. Kita tutup kajian ini dengan kafaratul majelis sebelum kita ke masjid Ustaz Mahdad. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.